Shalom, selamat sore teman-teman. Allah kita luar biasa, amin. Amin. Yo, kita mumpung hari ini belum bisa ketemu, kita sembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya percaya Dia Tuhan yang omnipresent dimanapun kau berada, Dia Tuhan tetap hadir, bisa menjamah setiap hidup saudara dimanapun Anda berada. Amin. Amin. Mari ini kita sembah Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Supaya kau menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau. Layakkan setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan. Biar jadi dupa harum di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sing all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God, and sing all the saints, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God, and sing, 'cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all, and to you are all. You deserve the glory. We sing day and night and day. Oh, day and night and day, letting suns arise. Oh, day and night and day, letting suns arise. Oh, day and night and day, letting suns arise. Oh, day and night and day. Oh, day and night and day, letting suns arise. One more time, day and night. Biar jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Oh, day and night and day, letting suns arise. Day and night and day. 'Cause you are worthy of it all. 'Cause you are worthy of. Hanya Kau yang layak terima pujian penyembahan ya Bapa. For from You are all, and to you you deserve the glory. Glory, 'cause you are worthy of it all. Oh, you are worthy of. We sing, for from you are all things. You are, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, day and night and day. We sing, oh, day and night and day, letting suns arise. Oh, day and night and day, letting suns arise. Day and night and day, letting suns arise. Day and night and day. Come on. Oh, day and night and day, letting suns arise. Day
I exalt thee. Oh, I exalt thee, and I exalt. We exalt thee, oh, and I exalt thee. Oh, oh, we sing, I exalt thee, oh, and I exalt. We exalt thee. Yes, Lord. Oh, and I exalt thee. Oh, Lord. We sing, I exalt thee. Oh, and I exalt. Oh, I exalt thee, I exalt thee, and I. Yes, Lord, and I exalt thee. Oh, thee, oh, oh, Lord, we sing, I exalt thee, I exalt. Ya, kami sembah Engkau ya Bapa. Yes, Lord Jesus, I exalt thee, I exalt thee. Oh, Lord, and I exalt thee, exalt thee. Oh, Lord, and I exalt thee, and I exalt thee. Oh, Lord, Kiara la 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 sete kerere la 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 la. Kiara pase kerere. Kami naikkan segala syukur kami, hormat pujian kami hanya kepadamu. Oh, Kiara ra 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 sete kerere. Kiara la 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 la. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Sebagai kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman menjadi rema atas setiap kami, menjadi tanaman yang subur di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan segala syukur, puji, hormat, sanjungan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Youth Fire. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang yang namanya self-proving. Apa itu self-proving? Adalah tentang membuktikan diri sendiri. Seberapa banyak seringkali kita mencoba untuk membuktikan diri kita kepada banyak orang, bahkan kepada diri kita sendiri. Membuktikan bahwa kita itu berharga, membuktikan bahwa kita itu qualified, membuktikan bahwa kita itu lebih hebat, dan segala macam. Pernahkah kau mengerti bahwa itu bisa menjadi motivasi yang baik, tapi itu bisa membuat kita jatuh kepada yang namanya ambisi, dan ujung-ujungnya menjatuhkan orang lain, dan ujung-ujungnya kita pun juga akan hancur. Saudara, hari ini saya akan mulai dengan perkataan ini. You don't need to prove to anyone that you are greater than anybody else. Engkau tidak perlu membuktikan dirimu kepada siapapun, termasuk dirimu sendiri, bahwa engkau itu lebih hebat daripada siapapun juga. Saudara, karena seringkali ketika kita mencoba untuk membuktikan diri, ujung-ujungnya adalah semuanya akan hancur dan sia-sia. Awalnya bagus, tapi lama-lama ketika itu menjadi ambisi, ketika lama-lama itu menjadi sebuah keinginan duniawi, maka percayalah itu akan membuat hidup kita hancur pelan-pelan. Saudara, saya baca di Alkitab ada beberapa contoh di Alkitab. Esther 1 ayat yang ke-9 di New Living Translation dikatakan, at the same time Queen Vashti gave a banquet for the woman in the royal palace of King Xerxes. So at the same time itu adalah waktu yang bersamaan Ratu Wasti dengan sengaja membuat akan sebuah pesta pada saat ketika Raja Ahasiweros juga membuat pesta. So di situ Queen Vashti ini sedang ingin mencoba membuktikan dirinya bahwa dia itu bisa tanpa raja. Karena hari itu derajat perempuan itu adalah nomor yang kedua. Tapi hari itu dia ingin membuktikan kepada raja bahwa dia bisa.
Bahkan ketika raja memanggil dia, dia menolak. Karena apa? Ratu Wasti ingin membuktikan dirinya bahwa dia bisa lebih daripada raja. Dan hari itu adalah titik kejatuhan Ratu Wasti. Itulah titik di mana hari itu Ratu Wasti diturunkan dari ratu dan dia di-exile. Karena semua orang yang sudah pernah bekas dari raja itu tidak boleh menikah dengan orang lain. Dan hari itu Ratu Wasti di-exile, dikucilkan di tempat tersendiri. Dan hari itu jabatannya diturunkan. Ada satu lagi contoh. 1 Raja-Raja 1 ayat yang kelima, NIT berkata, Now Adoniah son of David and Haggith was promoting himself, boasting, I will be a king. Adoniah jelas mencoba untuk membuktikan dirinya, bahwa untuk mempromosikan dirinya, bahwa dia adalah anak sulung, dia anak yang berhak untuk menerima akan warisan. Dan dia adalah orang yang berhak untuk menjadi raja. Tapi hari itu dia mencoba membuktikan dirinya sendiri. Dan seperti yang kita tahu, Tuhan tidak pernah memilih Adoniah, tapi Tuhan akhirnya memilih Salomo untuk menggantikan Raja Daud. Surah Hakim 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Anak Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, Engkau tidak mendapat memiliki pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpulnya kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, Yefta adalah orang yang ditolak oleh keluarganya sendiri. Karena dia adalah lahir dari keturunan perempuan sundal, perempuan pelacur. Dia ditolak dari keluarganya sendiri dan dia pergi. Dan ketika dia pergi, dia berkumpul dengan para perampok-perampok hari itu. Dan di Hakim 11 ayat ke-9, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atasmu. Hari itu Yefta ingin membuktikan dirinya. Hari itu karena sebuah penolakan membuat akhirnya Yefta ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang mampu, dia adalah orang yang qualified, dia adalah orang yang bisa melakukan semuanya. Dan memang hari itu ketika itu menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik, Yefta melakukan dan Yefta itu berhasil. Tapi ketika itu mulai menjadi ambisi, ketika motivasi yang baik itu menjadi sebuah perasaan di mana kita harus lebih baik dari orang lain dan kita mulai pakai cara kasar, kita sikut teman kita pakai cara kotor dan kita mulai menjatuhkan orang lain, disitulah ambisi itu yang akan keluar dan itu akan menghancurkan. Dan hari itu inilah yang terjadi. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-30 ayat yang 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan ini adalah akibat dari pembuktian Yefta. Dan hari itu yang keluar dari pintu itu adalah anak, satu-satunya anak yang tunggal yang dia punya. Saudara, perasaan ingin membuktikan diri, ujung-ujungnya itu akan menghancurkan kita. Perasaan kita untuk membuktikan diri kita lebih hebat daripada yang lain, ujung-ujungnya itu hanya akan menyakiti orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita dengan tulus. Jadi saya mau berkata demi kasih Tuhan, berhenti membuktikan dirimu lebih hebat daripada yang lain. Karena sesungguhnya yang hebat itu bukan kita. Sesungguhnya yang hebat itu Tuhan. Kita ini bukan apa-apa, kita cuma dari debu yang kalau bahkan bukan dengan nafas Tuhan pun kita tidak bisa hidup. Saudara, kita ini tidak punya kehebatan apapun. Karena sesungguhnya yang hebat itu hanyalah Tuhan. Dan kita tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup kita selain Tuhan. Yang ada dalam hidup kita, yang bekerja melalui hidup kita. Itu yang harus kita bisa banggakan. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kita bisa kuat sampai hari ini pun itu semua juga karena Tuhan. Saudara, hari ini sehat itu semua karena Tuhan. Saudara, hari ini kau bisa menikmati apapun yang hari ini ada dalam hidupmu, itu semua karena Tuhan dan bukan karena kita. Saudara, yang harus kita banggakan sekali lagi adalah Tuhan dalam hidup kita. Jangan banggakan yang lain karena sesungguhnya firman Tuhan berkata, we are not qualified
Tapi Tuhan yang akhirnya mengqualified kita semua. Saudara, jangan pernah banggakan dirimu. Apalagi engkau membanggakan kekuatan yang kau punya. Yesus tidak pernah membanggakan dirinya. Yesus tidak pernah membuktikan dirinya. Bahkan ketika iblis datang dan iblis menantang Yesus, iblis berkata, ubah batu ini jadi roti. Tapi Yesus tidak pernah membuktikan dirinya. Saudara, mari kita belajar dari Yesus. Karena seringkali batu tidak perlu diubah untuk menjadi roti. Karena batu itu adalah fondasi setiap kita. Saya berdoa mari kita ikut teladani Yesus. Jangan gampang terprovok, jangan gampang terpancing oleh orang-orang yang mencoba menantang engkau. Engkau itu mampu mungkin. Tapi jangan terpancing dan tetaplah rendah hati. Karena sesungguhnya mari kita ikuti jejak Yesus. Yesus pun tidak pernah membuktikan dirinya. Bahkan di hadapan setan. Stop membuktikan dirimu lebih hebat dari orang lain. Dan fokus bertumbuh dan jadilah terang. Stop mencari validasi dari orang lain. Karena percayalah ketika kau cari validasi dari orang lain. Itu tidak akan pernah selesai. Engkau seperti orang lagi lari di atas treadmill. Engkau mencoba membuktikan dirimu kepada orang A. Orang A mungkin kau percaya. Tapi belum tentu orang B. Nanti kau bisa memuaskan orang B. Belum tentu orang A juga puas. Saudara, percayalah itu tidak akan pernah selesai. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau berusaha untuk menyenangkan hati manusia, engkau tidak bisa disebut menjadi hamba Allah. Tapi senangkan hati Tuhan, maka favor of God and man itu yang akan turun dalam hidupmu. Saudara, ada seorang yang menulis di buku. Dia berkata, anjing paling mungil akan menggonggong paling keras. Seorang yang percaya diri tidak merasa perlu membuktikan kalau dia percaya diri. Seorang yang bahagia tidak perlu merasa perlu membuktikan kalau dia adalah orang yang bahagia. Seorang wanita kaya tidak perlu merasa untuk meyakinkan seseorang pun bahwa dia adalah orang yang kaya. Saudara, kalau engkau bahagia hari ini, engkau tidak perlu memamerkan, engkau tidak perlu menunjukkan kepada siapapun. Dan engkau tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa engkau adalah orang yang bahagia. Saudara, be the best without spreading the negativity of the other. Jadilah yang terbaik tanpa menjatuhkan orang lain. Jadilah yang terbaik tanpa perlu membuktikan dirimu bahwa engkau adalah yang terbaik. Jika engkau direndahkan, jadikan itu sebuah semangat untuk menjadi lebih baik. Terkadang sedikit tekanan itu baik. Saudara, anggur dan minyak untuk yang terbaik keluar dari mereka seharus ditekan. Tapi ketika anggur itu ditekan, jangan sampai biji di dalam anggur itu menjadi hancur. Karena ketika biji yang di dalam itu menjadi hancur, maka wine itu akan menjadi pahit. Saudara, jangan biarkan tekanan, perendahan orang, penantangan orang, membuat yang di dalam kita yang murni, hati kita itu justru menjadi hancur. Jangan biarkan yang di dalam kita, cinta kita, kasih kita sesama dengan saudara kita, itu menjadi hancur. Dan ujung-ujungnya kita menjadi orang yang pahit. Saudara, saya mau berkata demi kasih Tuhan, God's love is not based on your performance. Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mencintai kita dan tidak ada yang bisa merubah itu. Tetapi kita untuk membalas cinta Tuhan itu terlalu sulit. Dan yang kita bisa lakukan adalah melakukan yang lebih, yang beyond our normal, beyond our ability untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, a self-improvement is better than self-proving. Daripada engkau sibuk untuk sekedar membuktikan dirimu, lebih baik engkau sibuk untuk terus improve dirimu. Terus lakukan yang terbaik. Jadilah garam dan terang buat dunia ini. Jadilah contoh, jadilah bintang-bintang untuk di dunia ini. Tanpa dengan motivasi membuktikan dirimu. Fokus hanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagianmu. Fokus melakukan apa yang menjadi panggilanmu. Tanpa engkau perlu mengkhawatirkan yang lain. Karena Tuhan mencintai engkau apa adanya. Boleh sekali lagi tutup Alkitabmu, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Dan biar hari ini saya berdoa, biar lagu ini sekali lagi mengingatkan kita. Bahwa kita hidup karena amazing grace. Apapun yang kita lakukan itu semua karena amazing grace. Dan saya berdoa hari ini semua change, semua apapun. Keterikatan, semua keinginan untuk membuktikan diri. Saya berdoa semua dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua sekali lagi sadar bahwa kita hidup karena amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Oh, like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. My chains are, I've been set free. Oh, my God, my Savior has ransomed me. His mercy rain, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Dan Tuhan hari ini mau berdoa Tuhan. Biar sekali lagi buat setiap kami mengingat bahwa kami tidak bisa lakukan apapun tanpa Engkau hadir dalam hidup kami. Hari ini hamba mau berdoa Tuhan. Terus ingatkan kami dari mana kami diambil. Tapi jangan biarkan Tuhan hidup kami penuh dengan pembuktian diri. Jangan biarkan hidup kami terus ingin membuktikan diri bahwa kami lebih hebat daripada yang lain. Tuhan hari ini kami mau berdoa biarkan hati hamba terus Kau turunkan dalam hidup kami. Jagai hati kami, jagai kemurnian hati kami. Buat tidak ada di antara kami yang justru kemurnian kami malah justru rusak. Hanya karena kami ingin membuktikan diri kami. Tapi hari ini mau berdoa ya Tuhan. Biar anugerah shalom itu yang turun dalam hidup kami. Kami tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Kami hanya perlu bekerja keras dan menjadi garam dan terang untuk dunia ini. Hari ini mau berdoa Tuhan dimanapun kami berada hamba percaya. Biar sekali lagi kuasa-Mu dicurahkan atas tengah-tengah kami. Sentuh hati kami, ubah cara pikir kami, ubah cara pandang kami. Dan hamba berdoa ya Tuhan dimanapun kami berada. Biar hadirat-Mu itu yang memenuhi setiap kami. Dan hamba percaya ya Tuhan sekali lagi hari ini. Cara pikir kami diubahkan, cara pandang kami diubahkan. Dan kami berkata, Lord, everything we do, apapun yang kami lakukan, biarkan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu dan bukan untuk kemuliaan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati.